Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Sehat hari ini Bu? Alhamdulillah. Semoga tetap sehat selalu ya Bu ya. Nah kebetulan di depan Ibu itu ada Kangen Water. Nanti akan dijelaskan dari tim Kangen Water Bu. Jadi sampai edukasi bagaimana air itu sehatnya seperti apa nanti akan didemokan Bu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam kesempatan yang luar biasa. Kami dari Al Mujahidin TV diberikan kepercayaan oleh ibu-ibu Masjid Al Mujahidin tentunya untuk melaksanakan kegiatan ini Bu. Jadi kemarin beberapa ibu menghubungi saya karena supaya jangan kosong kajiannya Pak, bisalah diadakan tetap, tapi kita mintanya dokter. Nah alhamdulillah saya menghubungi beberapa dokter, yang bisa siap adalah Dokter Mutakin. Nah kemudian kita set supaya ini lebih wah ya Bu ya. Salah satunya ulun menggait beberapa sponsor untuk mendukung acara kita. Nah salah satunya mereka memberikan door prize. Nanti ibu-ibu yang bertanya pada saat Ustadz, kita akan kasih door prize parfum Bu. Jadi dari Hafiz Parfum dan Amit Awak. Nah kemudian juga ada door prize juga nanti yang tidak kalah, ini masih diantar nanti Ibu. Baik ibu-ibu, sebelumnya kita akan menjelaskan hari ini. Jadi sebelum kita tausiah, Dr. Paujan nanti jam sekitar 9:30, dan hari ini akan disampaikan oleh Ibu Wardah. Beliau merupakan founder Kangen Water di Banjarmasin ya Bu ya. Nah ini jadi di mana Kangen Water itu diproduksi hanya menggunakan mesin yang kecil seperti ini Ibu. Nah ini nanti selebihnya nanti akan dijelaskan Ibu Wardah. Nah kemudian juga hari ini kita akan ada demo air-air yang kita konsumsi setiap harinya Ibu-ibu. Nah apakah nanti akan kelihatan, kemarin saya juga ikut di NASA Hotel itu, jadi ternyata tubuh kita ini banyak menerima hal-hal yang negatif yang kita minum setiap hari. Makanya dengan air Kangen Water ini bisa antioksidannya, jadi membersihkan ucus dan sebagainya. Bahkan untuk hidup sehat akan lebih banyak mencegah. Maka dari itu kan ada bahasanya itu prevent obscure, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya kan ibu-ibu? Gimana ibu-ibu? Kalau minggu depan hari ini antusias, minggu depan kita akan bikin wah lagi ibu-ibu. Baik, kepada Ibu Wardah kami persilahkan. Kita kasih 30 menit ya Bu ya. Oke. Nah, adapun nanti pertanyaan perihal ini Ibu-ibu ya, setelah nanti kajian closing Ustadz nanti. Jadi misalnya Ibu mau lebih mendalam bagaimana mendapatkan mesinnya, harga dan sebagainya, nanti itu nanti di terakhir dengan kita Ibu-ibu. Karena kan di dalam mesin kita tidak boleh jual beli ya kan. Jadi kita hari ini edukasi. Perihalnya nanti bisa menghubungi kami tim Al Mujahidin TV Ibu. Oke, kepada Ibu Wardah kami persilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ulun ucapkan terima kasih kepada Pak Supian dari Al Mujahidin TV ya Pak ya. Alhamdulillah hari ini kami diperkenankan untuk hadir di depan ibu-ibu yang soleh-soleha di kajian muslimah interaktif Masjid Al Mujahidin. Mohon izin ibu-ibu ulun berdiri. Mohon izin ulun berdiri. Perkenalkan, nama ulun tadi sudah diperkenalkan sama Pak Supian. Nama ulun Musdalifah Wardah, boleh dipanggil Wardah. Alhamdulillah kami berasal dari komunitas Amazing True Health. Hari ini ulun bersama tim ulun Ibu Aisyah Linda. Beliau ini juga salah satu tim kami di Kangen Water. Minta waktunya Bapak Ibu-ibu ya, nggak ada bapak-bapak ini. Minta waktunya sekitar 30 menit. Mungkin ibu-ibu sudah pernah dengar tentang Kangen Water atau mungkin ada yang belum pernah dengar tentang Kangen Water. Kami minta izin waktu sekitar 30 menit aja untuk men-sharingkan apa sih sebenarnya air ini. Boleh ya Bu ya? Boleh. Nah, boleh ulun tahu Bu, di antara pian yang hadir pada hari ini yang
Pengen diri dan keluarganya sehat, angkat tangan katakan saya. Oh banyak yang nggak angkat tangan, nggak mau sehat kah Bu? Ulun ulangi bulah, yang mau diri dan keluarganya sehat angkat tangan katakan saya. Enggih. Adakah yang sudah pernah dengar tentang Kangen Water di sini? Boleh angkat tangan Bu, yang sudah pernah dengar? Ada ya? Ya ada. Tapi sebagian besar kayaknya belum pernah nih. Nah ini kami mau men-sharingkan tentang Kangen Water. Ulun dibantu sama tim Ulun. Oke. Nah jadi ibu-ibu, Kangen Water itu sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia Bu. Kalau kangen bahasa Indonesia itu artinya apa Bu? Rindu ya. Kalau orang Banjar bilangnya apa Bu? Kaganangan. Nah ini jadi ya karindangan ya. Nah, ini kalau Kangen Water ini, kalau ini sebenarnya berasal dari Jepang Bu. Kalau orang Jepang nyebutnya itu kangen. Kangen itu kalau dalam bahasa Jepang kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya kembali ke asli. Nah di depan pian ini ada mesin kecil Bu. Mesin inilah yang memproduksi air yang ada di depan pian semua. Mesin ini diproduksi oleh sebuah perusahaan namanya PT Enagic. PT Enagic ini pabriknya ada di Jepang. Dan alhamdulillah pabriknya ini sudah berdiri selama kurang lebih 47 tahun, dan sertifikasi kehalalan dari mesin ini dari pabrik di Jepang itu alhamdulillah sudah ada juga Bu. Nah ini gambar apa Bu? Iya, minta maaf ya Bu ya, kecil ya. Nah ini gambar usus Bu. Gambar usus ini adalah gambar usus yang sudah diteliti oleh seorang dokter di Jepang. Diteliti kemudian diterapi pakai Kangen Water. Mesin ini dulu Bu itu diproduksinya memang untuk dipasang di rumah sakit di Jepang. Baru kemudian ternyata setelah dilakukan penelitian dan bisa membantu begitu banyak kesehatan, terbantukan kesehatan begitu banyak orang, baru kemudian dikomersilkan. Nah ini gambar usus kita pada umumnya Bu. Karena kan kita semua pasti sepakat ya Bu ya, semua penyakit yang tubuh kita itu asalnya kebanyakan dari mana Bu? Dari makanan yang kita konsumsi. Makanan yang kita konsumsi itu tidak sehat, akhirnya numpuk di usus kita, tidak dibersihkan, akhirnya jadi penyakit. Nah dengan minum air ini yang ususnya tadi kotor ini, biasanya kalau sudah ada keluhan kayak mah, sembelit apa Bu ya, ini kita minum Kangen Waternya, ususnya yang tadinya bersih yang tadinya kotor jadi bersih, yang tadi ada keluhan penyakitnya terbantukan kesehatannya dengan minum air ini. Nah kalau yang dua ini apa Bu? Yang dua ini usus penderita kanker Bu, lebih ngeri lagi ya. Nah ini usus penderita kanker, ini kanker payudara, ini kanker prostat. Ini yang sudah di kemoterapi. Ususnya hitam kenapa Bu? Karena pengaruh obat kemoterapi tadi. Jadi obat kemoterapi itu selain membunuh sel kanker juga ternyata merusak sel baik yang ada di dalam tubuh. Sama dokter tadi diterapi minum air ini 3-6 bulan, pola makannya dijaga, alhamdulillah yang ususnya tadinya kotor jadi bersih, yang tadinya ada keluhan penyakitnya terbantu kesehatannya dengan terapi air ini. Ya, lanjut ya. Nah ini dokternya Bu, namanya dokter Hiromisinya. Beliau ini dokter yang terkenal di Jepang. Bahkan dalam buku-bukunya yang bestseller di Gramedia ini, beliau ini memang sudah merekomendasikan air ini untuk terapi penyakit. Karena memang kalau menurut ini Pak dokternya belum datang ya. Menurut jurnal ilmiah penelitian itu Bu ya, kalau di medis itu ada namanya jurnal ilmiah penelitian, itu ada 500 jurnal ilmiah penelitian yang menyatakan bahwa air ini apalagi dengan sifat hidrogen, nanti ibu-ibu bisa nyoba yang fresh dari mesin ya, setelah acara nanti kita coba. Itu nanti ada namanya yang kandungan hidrogennya itu bisa untuk digunakan terapi 170 jenis penyakit Bu. Nah, apalagi komponen tubuh kita ini sebenarnya mulai dari kepala sampai kaki itu Bu, organ-organ tubuh kita itu 70% sampai 80%-nya itu terdiri dari air. Jadi kalau kondisi air dalam tubuh kita itu bagus, insya Allah Bu, penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu tidak mau bersarang lama, tidak mau bertahan lama gitu ya. Nah ini mesin ini Bu dibikin itu terinspirasi dari air-air ajaib yang ada di dunia. Kalau kita umat muslim, air ajaib kita kan air Zam-Zam ya Bu ya. Nah para peneliti mengambil sampel air Zam-Zam ini,
Karena kayak gini Bu, misalkan katanya di rumah sakit di Mekah sana itu jarang orang-orang lokal yang sakit, kena diabetes, jantung, tekanan darah tinggi. Karena kenapa? Karena mereka tiap harinya minum air jam-jam. Nah, melihat fenomena itu, para peneliti itu kemudian tertarik, diambillah sampel air jam-jam tadi ini, diteliti selama kurang lebih 10 tahun Bu. Jadi 10 tahun diteliti, ternyata setelah 10 tahun diteliti, air jam-jam itu ternyata punya 3 karakteristik. Yang pertama ada antioksidannya, yang kedua mikrokluster atau ukuran airnya kecil, yang ketiga pH-nya alkalin atau basa. Nah, kalau kita kan pengen ya Bu ya minum air jam-jam tiap hari, pengen ya. Kalau bisa itu di rumah kita itu air jam-jam aja yang diminum. Tapi kan persoalannya sekarang kita kan tinggalnya di Indonesia. Kalaupun misalkan ada air jam-jam di rumah ya paling berapa liter ya kalau dari yang biasa umroh nih. Jatah dari dari sana itu berapa? 5 liter ya. Nah itu kan kalau 5 liter itu kalau kita simpan lama juga nggak cukup ya Bu ya. Nah jadi dikasihlah solusi supaya kita bisa minum air yang karakteristiknya mirip dengan air jam-jam. Tapi ingat Bu, air jam-jam itu tetap yang terbaik karena di sana itu banyak berkahnya, banyak doa-doanya kan. Tapi kalau secara ilmiahnya mesin ini dibikin bisa memproduksi air yang punya kandungan seperti air jam-jam tadi. Nah, pertama yang terkait antioksidan. Antioksidan ini Bu, ini bisa diukur. Ada nama alatnya oxidation reduction potential. Jadi kalau diukur, kalau semakin negatif itu antioksidannya semakin bagus, kalau positif itu artinya oksidatif atau kurang bagus buat tubuh kita. Pian lihat ini ada gambar buah-buahan ya, jeruk, ada gambar teh hijau, ada gambar sayur-sayuran. Itu kan sumber antioksidan ya Bu ya. Sepakat ya Bu ya? Nah, ini kita ukur pakai alat, ternyata antioksidan dari buah-buahan dan sayur-sayuran itu minus 200. Sedangkan kalau can water Bu, nanti minum yang fresh dari mesin ya. Ibu-ibu yang ada di sini hari ini harus minum yang fresh hari ini setelah acara nanti. Itu kalau kita minum 1 gelas gini Bu misalkan ya, yang fresh dari mesin, itu kandungan antioksidannya Bu, itu Masya Allah setara dengan 4 sampai 10 gelas jus buah kandungan antioksidannya yang fresh dari mesin. Nah gitu. Nah terus antioksidannya, terus yang ke ini, nah ini alatnya Bu, tiap daerah itu beda-beda angka hasil tesnya tergantung air bakunya. Nah, gitu. Nah terus karakteristik yang ketiganya, ukuran airnya kecil Bu. Nah jadi ibu-ibu ini kan sudah dapat semua ya Kangen Water ya, udah ya. Nah nanti ibu-ibu minum fresh deh nanti. 1 detik pertama ibu minum Kangen Water itu langsung masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Kenapa Bu? Karena ukuran airnya kecil, sama kayak air jam-jam Bu. Pian kalau misalkan ke Mekah Bu lah, coba aja minum banyak-banyak Kangen Water, ulun jamin tidak kembung, tidak bakalan kembung. Karena kenapa? Air jam-jam tadi itu ukuran airnya kecil. Pian kalau ke Mekah minum air jam-jam itu rasa nyaman loh badan bulah. Nah itu karena pertama karena memang ada berkahnya, yang kedua dengan sifat airnya yang kecil itu langsung masuk ke dalam sel-sel tubuh kita Bu. Nah, dengan adanya racun nih misalkan di dalam sel tubuh kita itu dibersihkan karena kan ini air Bu, maksudnya dia kan memang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Nanti kita demo setelah ini. Nah terus yang ketiga tadi apa Bu? pH-nya alkalin atau basa. Ini mohon disimak ya Bu ya, nanti kan ada pertanyaan nih di sesi terakhir, ada door prize dari kami. Karakteristik yang ketiga tadi, yang pertama kan antioksidan, yang kedua mikrokluster atau ukuran airnya kecil, yang ketiga pH-nya alkalin atau basa. Terkait asam basa ini Bu ya, ini ada seorang dokter namanya Dr. Otto Heinrich Warburg dari peraih Nobel di bidang kanker. Jadi kata beliau itu seseorang terkena kanker itu penyebabnya ada 2, tubuhnya kekurangan oksigen atau tubuhnya kelebihan asam. Nah, apa yang menyebabkan tubuh kita asam Bu? Yang menyebabkan tubuh kita itu asam banyak Bu. Pertama radikal bebas ya kan. Terus yang kedua makanan yang kita konsumsi. Ibu-ibu tahulah nasi yang kita makan setiap hari itu Bu, itu kalau kita tes pH-nya itu pH-nya asam. Bayangkan Bu, kita makan nasi 3 sampai 4 kali lah sehari misalkan ya, ada yang 4 kali makan gak sehari di sini? Ya, 3 sampai 4 kali kita makan nasi sehari, terus
tidak kita imbangi, misalkan syukur-syukurlah kalau misalkan pian rajin aja di rumah itu tiap hari ada sayur, tiap hari ada buah-buahan. Tapi ulun yakin Bu, dalam 1 minggu adalah yang 1 hari itu kita itu kada bersayur ya Bu lah. Atau apalagi kalau buah-buahan, aduh itu soalnya ulun yang mengalami sendiri Bu. Nah, cara paling gampang untuk mengimbangi supaya tubuh kita yang tadinya asam itu jadi basa lagi, yang paling gampang itu sebenarnya minum air. Karena kenapa? Karena kita itu mulai dari kita bangun sampai kita tidur itu kita pasti minum air Bu. Nah, cara paling simpel sebenarnya untuk membuat tubuh kita ini sehat yaitu banyakin minum air aja Bu. Tapi airnya yang seperti apa nanti kita jelaskan. Ulun izin bulah mau demo sedikit. Nah, di sini ini ada 2 tubuh manusia Bu. Ini ulun analogikan 2 tubuh manusia ya. Nah, 2 tubuh manusia ini makanannya sama tapi minumannya beda. Misalkan nih, kita kan tiap hari pasti makan yang ada penyedap rasanya, yang ada pengawetnya, terus apalagi nih yang ada lemak-lemaknya, apalagi yang bisa membuat tubuh kita sakit. Polusi udara, radikal bebas, stres Bu ya. Nah, kita ini pasti semua punya masalah ya. Nah, yang hal-hal seperti itulah yang bisa membuat tubuh kita ini jadi sakit. 2 tubuh manusia ini makanannya sama tapi nanti minumannya beda. Di belakang kelihatan Ibu? Kelihatan Bu yang di belakang. Kasih cairan betadin ya Bu. Ini betadin, ini kita anggap racun yang masuk ke dalam tubuh kita Bu. Kemudian kita makan terus minum air Bu. Nah, coba lihat reaksinya, tambah lagi Bu. Nah, satunya minum air biasa Bu ya. Yang satunya minum Kangen water. Ini tadi pagi ulun produksi dari mesin ulun di rumah, ini pH-nya 9,5. Nah, sekarang luar biasa Bu. ya, kelihatan bedanya Bu. Ini yang kita minum air biasa. Ini yang minum Kangen water, tolong dipegang. Nah, fungsi antioksidan tadi Bu ya, salah satunya membuang racun yang ada di dalam tubuh kita. Fungsi yang lainnya itu meregenerasi sel-sel tubuh kita, menangkal radikal bebas. Selama ini Bu, kita itu minum air cuma menghilangkan haus, tapi tidak membuang racun yang ada di dalam tubuh kita. Makanya jangan heran sekarang Bu, kayak pian misalkan ke rumah sakit tuh, coba aja lihat misalkan di ruang rawat inap penderita kanker nih misalkan ya, mohon maaf, di sana itu Bu pian lihat anak-anak remaja sudah kena kanker. Karena kenapa? Karena selama ini tuh kita tidak menjaga air yang masuk ke dalam tubuh kita. Kita itu pikirnya minum untuk haus aja, padahal sebenarnya banyak hal yang kita bisa dapatkan dari minum air Bu, tapi airnya yang berkualitas. Nah, sedangkan kalau kita minum Kangen water Bu, dengan sifat antioksidannya tadi, itu langsung membuang racun yang ada di dalam tubuh kita. Jadi bayangkan pian tiap hari minum Kangen water Bu, pian juga tiap hari makan konsumsi yang ada racun-racunnya, kan diimbangi ya Bu ya. Diimbangi karena kan tubuh kita ini sebenarnya anugerah terbesar dari Allah. Itu yang harus kita jaga Bu, jangan sembarangan dikasih. Supaya kalau kita sehat itu kita bisa, alhamdulillah ya Bu ya, kita bisa hadir kajian muslimah. Coba misalkan saudara-saudara kita atau teman kita yang hari ini mungkin lagi tidak sehat, tidak bisa hadir kan di tempat seperti ini. Nah, itu hal yang perlu kita syukuri Bu. Nah, terus tadi dengan sifat antioksidannya itu langsung masuk ke dalam sel tubuh kita tadi dengan ukuran air mikrokluster. Nah, sekarang di depan pian ini ada beberapa contoh air Bu ya. Ulun tidak bermaksud menjelek-jelekkan air di sini, mohon maaf, tidak bermaksud menjelek-jelekkan. Kita cuma mau tahu perbandingannya. Karena kalau pian lihat ini airnya tampak sama semua ya. Sama bening semua, jernih semua. Tapi nanti kita mau tes terkait asam basanya. Ini yang minuman soda. Minuman soda ini ya macam-macam lah mereknya. Dari botolnya kita tahu aja pian bula. Kada perlu kita sebutkan. Tidak perlu sebut merek Bu, karena ini untuk etika kami juga. Nah, ini minuman isotonik Bu, minuman isotonik namanya. Kenal Bu? Kalau ini larutan penyegar yang katanya untuk menghilangkan panas dalam. Ya, ini air demineral namanya atau RRO.
air reverse osmosis, air yang tidak ada mineralnya, namanya RRO. Terus yang ini air mineral biasa. Nah, terakhir Kangen water, Bu. Kangen water. Nah, ulun mau ngetesnya pakai ini namanya pH tester. Kalau dulu waktu sekolah itu kan ada istilah kertas lakmus ya. Nah, kertas lakmus itu fungsinya untuk mengetes asam basa. Kalau ada guru kimia barangkali di sini, fungsinya untuk mengukur asam basa. Ini kalau kami pakai pH tester. Yang digitalnya ada juga, Bu. Nah, indikator asam basanya nanti itu kita lihat dari warna yang muncul. Banyak. Ya. Oke. Nah, sekarang itu ini yang soda ya. Nah, ini tadi ulun belum jelaskan ini. Ini ada namanya pH chart, Bu. Angka 0 sampai 14 ini pH air. Di angka 0 sampai di bawah 7 itu kategorinya asam. Asam itu kurang bagus buat tubuh, bisa menyebabkan tubuh kita sakit. Di 7 itu netral, di atas 7 itu basa. Basa itu bisa menyebabkan tubuh kita sehat. Sama kayak air jam-jam, Bu. Air jam-jam itu pH-nya basa. Air jam-jam itu air alkalin paling baik di dunia kalau bagi kita umat muslim ya. Nah, karena kita sudah ukur juga. Nah, sekarang kalau pian lihat, ini kalau dilihat pH-nya berapa, Bu? Yang di depan mungkin ya, boleh bantu, Bu. Sekitar berapa, Bu? Berapa? 3 ya. Nah, ingat, tadi di bawah 7 itu asam. Asam itu kurang bagus buat tubuh. 3,5 itu pH orang yang sudah meninggal, Bu. Ini sudah kita lakukan penelitian juga. Terus minuman isotonik masih asam juga ya. Nah, sekitar 3 sampai 4 masih asam. Larutan penyegar, Bu, masih asam juga, masih kurang bagus buat tubuh kita. Nah, ini air RO. Ini dia hijau kekuningan. Ini pH-nya antara 6 sampai 7, Bu. Ini netral. Terus ini sama, yang 2 ini pH-nya 7 juga. Nah, sekarang Kangen water. Ini pH-nya 9,5 tadi ulun produksi dari mesin. Kalau yang di depan pian itu ulun kasih pH 8,5. Kenapa? Karena takutnya di antara pian ini ada yang baru konsumsi, ya kan? Biasanya kalau konsumsi yang pH tinggi langsung ada reaksi detox, Bu, biasanya. Makanya kita kasih pH yang rendah. Sekarang sudah kelihatan ya, Bu ya, mana minuman asam, mana yang basa, mana yang tidak bagus buat tubuh, mana yang bagus buat tubuh. Hari ini ibu-ibu kajian muslimah alhamdulillah minum Kangen water semua. Yang tadinya mungkin sering konsumsi air-air ini, kita lihat. Nah, lebih dibasahkan lagi tubuh kita, disehatkan tubuh kita, Bu. Perhatikan yang 2 ini, Bu. Yang 2 ini kenapa tidak berubah? Karena yang 2 ini asamnya sangat kuat. Apalagi kalau hari raya, Bu lah, di meja itu pasti banyak nih. Nah, padahal kalau pian tahu, Bu, ini asamnya sangat kuat. Tubuh pian yang tadinya sudah sehat, terus pian minumkan ini lagi. Nah, jadi sakit lagi tubuh pian, Bu. Nah, bahkan Kangen water juga. Jadi perbandingannya 1:32 botol Kangen water baru bersih punya tubuh pian, Bu. Kebayang berapa botol sudah kita habiskan selama ini, Bu? Nah, gitu. Nah, terus ada lagi, Bu. Ini, Bu, langsung. Ada lagi yang namanya pH 11. Pagi ini ada yang sarapan gorengan kah? Ada yang sarapan gorengan? Oh, puasa, Masya Allah. Ya, hari Senin ya. Iya, pagi ini misalkan kita sarapan gorengan, ya, goreng-gorengan ini masakan yang paling gampang lah kalau kita di dapur ya, Bu ya, tinggal cemplung aja, sudah bisa dimakan. Nah, habis makan gorengan, Bu, kita minum air. Air sama minyak kalau dicampur gimana, Bu? Iya, tidak menyatu ya, tidak menyatu. Nah, sekarang dari mesin ini ada namanya pH 11,5. Ini pH yang paling tinggi yang diproduksi dari mesin ini. Kalau kami memang tidak dikonsumsi untuk rutin, Bu. Tapi biasanya kalau kami orang-orang Kangen water itu kalau misalkan lagi kurang enak badan ya kami minum sedikit. Nah, ini air sama minyak kalau dicampur, iya, memang bisa melenturkan minyak-minyak. Ya, jadi kami biasanya minum
kalau mau tidur minum 1 tutup botol kalau lagi nggak enak badan, Bu. Jadi kalau kami alhamdulillah yang namanya konsumsi di obat-obatan ya, Bu ya, apalagi sejak kami punya mesin ini 6 tahun belakangan ini, yang namanya kami kunjungan ke dokter, yang namanya kami minum obat itu alhamdulillah sudah sangat terkurangi, Bu. Itu alhamdulillah. Nah, ini yang pH 11. Ulun menjelaskan sedikit lagi tentang mesinnya. Nah, ini mesinnya ini bukan hanya untuk yang air diproduksi untuk air yang pian minum, ini bukan. Ini ada 7 jenis air yang bisa diproduksi dari mesin ini, Bu. Yang pertama itu yang pH 8,5 sampai 9,5. Ini buat minum sehari-hari, buat masak. Kalau ulun mesin ulun ini ulun taruh di dapur, Bu. Ulun pakai buat minum, buat masak, apa pokoknya yang membutuhkan air. Terus ulun bisa juga jualan, Bu. Cuman dari dapur ya, lumayan buat nambah-nambah ini. Ya, jadi dari mesin ini mesinnya bisa ngomong, Bu. Nah, misalkan mau pH 8,5 nih misalkan ya. Kangen water 8.5. Kangen water 9.0. pH 9. Kangen water 9.5. Bisa ngomong, Bu, mesinnya. Jadi mau pH berapa aja bisa. Terus ada lagi yang pH 7. Nah, namanya clean water. Itu tombolnya yang ini, Bu, yang hijau. Clean water. Namanya clean water. Apa ini fungsinya? Ini fungsinya kalau misalkan kita di rumah ada anak kecil minum susu pakai pH 7. Terus minum obat, Bu, minum obat atau suplemen pakai pH 7. Kenapa kita pakai pH 7? Karena kalau pian minum air yang di atasnya, pH di atasnya, obat-obatannya bisa netral gitu. Terus tadi yang pH 11 sudah ya. Nah, ada lagi nih, Bu, yang untuk kecantikan kita, beauty water namanya. Ini aman, tidak ada bahan alkohol sama sekali, pH-nya 6, sudah sama dengan pH kulit tubuh kita. Pian tinggal semprotkan, semua umur bisa pakai, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua bisa pakai. Ini aman. Terus ada lagi ini yang namanya pH 2,5, Bu. pH 2,5 ini banyak fungsinya. Ini bisa berfungsi sebagai hand sanitizer karena tidak ada alkoholnya, pH-nya rendah, dan kita sudah ada penelitian labnya juga. Ini sekian detik bisa membunuh virus, kuman, bakteri. Kami alhamdulillah, Bu, yang waktu COVID itu ya, lagi tinggi-tinggi, Bu ya. Ini yang botol nasal ini kami masukkan air pH 2,5, kita semprotkan ke hidung, alhamdulillah. Karena ini aman, tidak ada bahan kimia sama sekali, Bu. Nah, terus kalau misalkan kita ibu-ibu ya keputihan, mohon maaf, disemprotkan di bagian misfi kita itu insya Allah aman karena tidak ada bahan kimianya tadi. Terus apalagi luka biasanya kalau kita itu pakai betadine, pakai betadine. Nah, ini kita tinggal semprotin ini aja 1-2 hari kering, tidak perih sama sekali karena tidak ada alkoholnya. Nah, terus apalagi anak-anak remaja jerawat, gatal-gatal, koreng-koreng, pokoknya kulit bermasalah, disemprotkan ini aja aman, Bu, insya Allah. Terus apalagi nih? Kalau mesinnya ini, Bu, ini sudah banyak, Bu, yang punya mesinnya ini. Bahkan sekarang itu orang kan lagi sudah mulai peduli kesehatan. Apalagi ini kita cuma bisa berbicara tentang air, Bu. Bahkan kalau yang kayak Ustadz Agim, di Bandung itu di pondok pesantren beliau itu sudah punya 5 unit di sana buat minum santri dan santriwatinya, dan juga buat dijual juga. Kalau pian ke Bandung ada ketemu air manfaat, itu air Kangen water, Bu. Nah, kalau kami alhamdulillah di Banjarmasin ini sudah ada 5 pondok tahfiz, 2 panti asuhan yang kami wakafkan mesin ini, Bu. Salah satunya itu panti asuhan Harapan Ibu yang di Kayu Tangis itu. Terus pondok tahfiz Amanah Ummah juga, Ummul Qura sudah ada juga mesin di situ. Umar bin Khattab yang di Gatsu sudah ada juga. Pokoknya ada 5 pondok tahfiz yang sudah kami wakafkan mesin ini. Karena memang manfaatnya sangat besar, Bu. Apalagi ini kita berbicara tentang air. Sudah cukup ya. Nah, kalau ini sudah. Nah, kayak ini Miracle Water. Ini yang dari Ustadz Yusuf Mansur, mungkin ibu-ibu pernah dengar. Itu airnya dari mesin ini juga, tapi dibikin brand sendiri, gitu, Bu. Nah, kalau testimoni sih banyak, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi yang nanya siapa ya, Bu?
Yang nanya tadi yang tentang Kangen Water expired ya. Ibu Hamsiah ya Bu ya. Iya, ulun izin jawab ya Bu ya. Jadi kalau kita Kangen Water itu Bu, sebenarnya itu kita tidak berbicara tentang air kemasan ya. Kalau kami di Kangen Water itu berbicaranya tentang mesin sebenarnya. Jadi air yang diproduksi dari mesin Kangen Water itu sama sekali tidak ada unsur kimia di dalamnya, tidak ada zat tambahan apapun di dalamnya, cuma murni terjadi proses elektrolisis. Jadi ibaratnya itu airnya itu diproduksinya murni Bu, tidak ada alami lah istilahnya. Nah, kalau sepengetahuan ulun itu yang namanya air alami itu ya Bu ya, kalau sudah kena panas, sudah kena cahaya, kena udara, itu biasanya ada perubahan. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa air kemasan biasa itu ada expirednya? Kalau logika kita itu berarti kan ada zat tambahan di dalam air kemasan itu. Nah kalau kami ke Kangen Water itu kenapa kami bikin di kemasan botol seperti ini, ya itu memang untuk keperluan kalau kami mau bagi-bagi, mau sedekah air. Nah, dan memang tidak kami komersilkan dalam bentuk kemasan. Tapi kalau misalkan ada yang mau, ya boleh kita layani. Cuman kalau kami bikin botolan kayak gini tuh biasanya untuk kami bagi-bagi Bu kalau ada acara. Jadi karena memang airnya alami, jadi kayak gini, air jam-jam aja itu kalau kita tes di pusatnya di Mekah sana itu, kalau pakai ini tadi pH tester itu warnanya ungu Bu. Dia pH-nya memang kalau air jam-jam itu 9,8. Tapi kalau sudah dibawa ke Indonesia nih, misalkan kita simpan, kami juga sudah pernah tes air jam-jam yang sudah disimpan lama, itu dia jatuhnya bisa berubah jadi warna hijau, jadi netral. Jadi ada penurunan pH memang kalau sekelas air jam-jam aja gitu Bu. Apalagi kalau yang diproduksi dari mesin ini, makanya memang kami sarankan Bu, kalau Kangen Water itu minum fresh dari mesin. Nah nanti ibu-ibu silakan mungkin setelah sesi acara ini kami ada nyiapkan gelas-gelas ini, silakan nanti minum fresh dari mesin, karena yang paling bagus dari yang fresh dari mesin itu ada namanya kandungan hidrogennya Bu. Kandungan hidrogennya itulah yang menurut ratusan jurnal ilmiah penelitian bisa untuk terapi 170 jenis penyakit. Demikian Bu jawaban dari ulun. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan tentang Kangen Water, ya silakan Bu. Saya mencoba apakah saya yang salah tangkap atau segalanya. Iya. Jadi kayaknya air Kangen Water ini Iya. bukan airnya yang ini, tetapi efektivitasnya mesin gitu ya. Iya. Jadi kalau kita di rumah, kenapa jadi itu tidak ada expired di sini? Karena kita di rumah menggunakan mesin ini. Iya. Jadi Ya, gini, ya. Jadi yang mesin ini yang ininya kan. Yang kedua tentang ini tadi, Bu. Yang Ibu katakan bahwa nasi itu pH-nya asamnya sangat tinggi. Nah, tetapi kalau kita Bu, kadang-kadang dengan ahli kedokteran atau ahli gizi gitu, nasi itu manisnya yang tinggi gitu. Iya. Nah, apakah ini juga mengatasi kalau itu manisnya itu yang nasi itu Bu? pH-nya rendah maksudnya Bu? Enggak, nasi. Asam. Nah, ya makanya itu apakah asamnya yang tinggi atau manisnya yang tinggi kalau nasi itu kan kalau dari segi gizi kan manisnya itu yang ini. Ya, terima kasih Bu. Iya, makasih Bu. Pertama memang kami itu di Kangen Water ya tadi memang mesin Bu. Nah, cuman kalau airnya itu bagi kami itu jadi jembatan, karena kan ada orang ya pengen ngerasain dulu manfaatnya, pengen minum airnya dulu, nah baru itu yang biasanya kami layani Bu untuk airnya dulu. Nah terus yang pertanyaan kedua nasi. Jadi kalau ini kebetulan di flip chart sini nggak ada sih Bu, kita ada bagannya memang kategori makanan dan minuman yang masuk kategori asam dan basa itu ada, itu versi kami yang dari Kangen Water. Kalau mungkin dari keilmuan ahli gizi tadi ya Bu ya, itu mungkin beda. Nah kalau kami itu yang ulun ingat itu yang masuk kategori asam itu ya nasi, kopi, teh, gula, pasta-pasta, mie.
Nah gitu yang masuk makanan yang kategorinya asam. Nah yang kalau basah tadi itu yang buah-buahan Bu, misalkan apa semangka, pisang, apel, atau sayur-sayuran hijau itu masuk kategori basah. Kalau kita ada diagramnya juga Bu terkait asam basa dari makanan dan minuman yang sering kita konsumsi sehari-hari. Begitu Bu jawabannya. Nggih. Nggih, ada. Pak ada lagi. Siapa? Tadi yang bertanya itu. Nggih, kada melihat ini. Ya, silakan Bu. Izin bertanya. Siapa nih? Ini dulu kah, Ibu dulu kah? Nggih, silakan. Pernah dulu minum apa namanya sejenis air ini Juna Bu, yang Ijaura mereknya. Itu tuh katanya untuk mendeteksi sakit kita tuh punya sakit atau enggak itu kita minum terasanya kalau semakin pahit kita semakin berat penyakitnya. Nah kalau ini kok kalau minum nih nggak berasa apa-apa itu nah. Apakah memang semua kita memang dalam kondisi sehat nih maksudnya gitu. Pada saat ini jujur aja awak kurang sehat. Itu aja. Itu aja ya Bu ya. Ya. Jadi memang ada teori Bu yang mengatakan seperti itu bahwa ketika kita minum air-air yang alkalin itu kalau kita ada keluhan-keluhan di tubuh itu ada yang berasa pahit, ada yang asin, ada yang malah kalau pengalaman kami itu kayak rasa ikan kering Bu. Nah kebetulan kemarin itu istrinya Pak Supian kan ikut acara kami di Hotel NASA. Nah beliau itu minum airnya rasa pahit Bu, dari satu botol itu kan, terus diminum sama Pak Supiannya malah nggak merasakan apa-apa. Ya, jadi memang ada teori seperti itu Bu. Wallahu alam apakah memang di tubuhnya ada keluhan kesehatan atau baik-baik saja itu ya ada memang Bu kasus-kasus seperti itu. Inggih. Ada lagi Bu? Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan masalah kangen water Bu. Iya. Kebetulan beberapa tahun terakhir ini kami mencoba terapi air hangat Bu. Jadi setiap konsumsi air sebisa mungkin air hangat gitu. Iya. Bagaimana dengan kangen water? Ada yang mengusulkan kalau misalnya kita mau minum kangen water direbus aja kangen water gitu. Apakah tidak mengurangi manfaat dari kangen water? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kalau kangen water itu Bu direbus nggak apa-apa. Justru kalau menurut ilmu fisika itu air kalau dipanaskan itu kan jadi molekulnya jadi kecil. Nah kami ada ininya juga sudah dites juga Bu, air kangen water yang sudah direbus sama dengan yang sebelum direbus itu tidak ada perubahan. Yang berubah itu kalau dimasukkan ke kulkas. Masukkan ke kulkas itu airnya jadi molekul airnya jadi membesar, jadi jatuhnya nanti jadi kayak air biasa aja Bu. Makanya kalau kami sarankan memang kalau mau air hangat mungkin dicampur sama kangen water itu Bu. Kalau mau bikin teh kopi malah lebih enak Bu kalau minum kangen water pakai air kangen water, cita rasanya lebih enak Bu. Iya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa terapi makronis dengan air kangen water? Makronis ya, iya. Alhamdulillah kita sudah banyak testimoni memang yang yang untuk kasus-kasus mah kita terapi minum kangen water itu ada perubahan dari kesehatannya gitu. Karena kan memang airnya ini sifatnya basah. Itu maksudnya bukan ini ya. Ketika kita minum itu langsung ini enggak, memang perlu proses. Biasanya memang ada detox juga kalau minum rutin kangen waternya. Cuman orang-orang kayak ulun kebetulan ada paman juga keluarga yang yang mah juga setiap bulan itu beliau pasti masuk rumah sakit. Alhamdulillah beliau konsumsi rutin ini yang namanya masuk rumah sakit itu memang ini terkurangi gitu Mbak. Jadi kalau memang ada keluhan mah silahkan aja dicoba untuk terapi kangen waternya. Oke, masih sudah ada lagi Pak, masih ada. Nah kalau untuk harga mungkin nanti sama panitia aja Bu ya.
Saya tidak punya ini kalau di sini. Ini hari ini kami ulun dikasih tugas untuk menyampaikan manfaatnya aja, untuk edukasinya. Untuk selanjutnya mungkin sama panitia aja. Ya, silakan. Bu siapa Ibu, lagi? mohon maaf, mohon izin untuk perihal harga produk mohon jangan di masjid ya Bu ya. Iya. Tetap batasi. Nah, kemudian nanti bisa di luar karena kan di dalam masjid kita mengenalkan edukasinya ya Ibu ya. Artinya manfaat air ini untuk dan kesehatan menjaga kesehatan tubuh ibu-ibu. Nanti kalau perihalnya nanti di luar Bu. Artinya maksudnya nanti bisa langsung bahkan bicaranya pun dilarang di dalam masjid kalau perihal jual beli transaksi. Bahkan mungkin juga sebagai tambahan kita menukar uang recehan kemudian ditukar dengan uang besar di masjid pun itu dilarang, walaupun itu tukar menukar, tapi ada transaksi antara A dan B itu yang dilarang ya Ibu ya. Terima kasih. Ya, ini Bu, ibu-ibu tadi yang sudah mengajukan pertanyaan, mungkin nanti boleh minta namanya Pak. Yang bertanya mungkin hubungi Ibu Belinda aja. Ada teman ulun di sana yang tadi bertanya, ulun mau ngasih voucher ini, voucher air gratis. Ini mungkin berapa orang lagi Pak? Jam 11 ya. Ini sudah jam berapa? 3 orang lagi deh penanya. Ada yang menanya kah? 1, 2, 3. Ada 3 ya Bu ya. Ya silakan Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya tertarik mendengar manfaatnya ini banyak sekali. Tapi yang mau saya tanyakan, air apa aja yang bisa kita buat kangen waternya? Apakah airnya itu langsung dari keran ataukah air yang lain? Terima kasih. Iya, kalau standar air bakunya Bu ya, kalau kami itu pH-nya 7 dan sudah layak minum. Kalau kayak di luar negeri itu kan air kerannya memang sudah layak minum, maksudnya itu buka keran langsung bisa minum. Nah kalau kita di Indonesia ini dari PDM-nya itu sebenarnya sudah bagus airnya, cuman kan lewat saluran-saluran ke rumah kita itu ada kotorannya kan, ada lumpur-lumpurnya. Nah kalau kami di rumah itu dibikinkan dulu ini instalasi tambahan, baru diproduksi masuk ke dalam mesin ini. Jadi standar airnya sudah layak minum, baru diproduksi di sini karena mesin ini bukan filter air Bu. Jadi mesin ini fungsinya yang mungkin air yang selama ini kita minum standarnya di sini, ini dinaikkan Bu. Fungsi air ini menaikkan standar airnya. Nah kalau filter biasa itu membersihkan aja kan, kalau ini dari kualitasnya segini dinaikkan jadi segini, kayak gitu Bu. Baik, yang kedua siapa tadi? Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai keluhan nih, kurang lancar BAB-nya. Iya. Apakah dengan meminum kangen water ini bisa membantu? Bisa Bu, bisa banget. Karena itu tadi kan yang ulun jelaskan di awal itu, kerja pertama dari air itu membersihkan usus kita Bu. Rata-rata memang orang yang ada keluhan susah buang BAB itu setelah rutin ya Bu ya, tapi rutin, jangan pikiran maksudnya minum 1 botol aja sudah cukup, enggak, harus rutin juga kita, karena kan kadang orang mau terapi pakai kangen water penyakitnya sudah bertahun-tahun, tapi minum sebotol 2 botol nggak kerasa ininya langsung ini kan, padahal kan air ini juga butuh waktu untuk masuk ke dalam sel-sel tubuh kita, nggak bisa langsung instan Bu, karena ini bukan obat sifatnya gitu. Kalau pian mau coba dirutinkan aja, insya Allah bisa Bu. Terima kasih. Satu lagi tadi Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ulun tanyakan ini Bu, selain diminum, bisakah disemprot jakera kita nih Bu, mengalami gatal-gatal Bu di kulit? Oh, gatal-gatal kulitnya di bagian mana Bu? Di bagian ini, di bawah hidung ini. Hah? Di bawah hidung. Di mulut? Di kulit di luar. Oh di luar. Nah, apakah disemprot aja Bu atau diminum? Bisa Bu. Tadi mana ya strong acid di sini? Bu Linda? Ya itu strong aja acid pula. mana tadi? Mana ya? Maaf Bu. Itu aja pulas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dari mesin ini kita ada produknya juga namanya strong acid. Nah ini Bu, ini memang untuk kulit bermasalah.
misalkan pian gatal-gatal tadi disemprotkan di bagian ini aja, di bagian yang gatal. Terus misalkan juga sariawan dikumur-kumur aja aman. Terus kami kemarin kan yang waktu COVID itu Bu, nah ini pian semprotkan tadi ada yang alergi itu ya, alergi asma tadi, pian semprotkan ini Bu ke hidung. Kalau misalkan mulai gatal-gatal hidung, nggak apa-apa, aman, karena ini tidak ada bahan kimia Bu, nggak ada. Ini pH-nya 2,5 dan kita ada penelitiannya sudah lengkap Bu. Jadi memang efektif untuk membunuh virus, bakteri, kuman yang pH 2,5 ini. Sama Bu, biar tadi disemprotkan aja Bu, insya Allah hinggih kecuali memang mungkin pian ada keluhan alergi, nah minum sambil diminum juga airnya gitu Bu. Ya. Baik Bu, sudah cukup. Nggih. Tadi yang sudah nanya Bu, ulun kebetulan bawa vouchernya ini tadi cuman satu di mobil tadi. Nah tadi yang sudah nanya mungkin boleh nanti lapor sama Ibu Linda, dicatat nomor HP-nya, nanti kami hubungi Bu. Ya yang sudah nanya tadi Bu, ulun gak ada ingat namanya tadi. Nanti sama Ibu Linda dulu ininya Bu. Sudah cukup berangkat Pak? Terima kasih banyak ibu-ibu, mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Untuk info selanjutnya nanti bisa hubungi panitia. Ulun akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu kalau mau minum fresh mesin boleh Bu, silakan. Baik, terima kasih Bu Wardah atas edukasinya hari ini. Ayo Bu, silakan. Pentingnya bagi kehidupan kita. Nah ibu-ibu yang mungkin tidak puasa bisa nih langsung. Oh ya, yang tidak puasa, tidak puasa ya. Mohon Langsung maaf press yang puasa. dari mesinnya Ibu ya. Nanti perihal harga dan sebagainya nanti bisa ke studio Al Mujahidin TV Ibu. Nanti kita kan ada pelatihan selanjutnya lagi. Iya. Maunya cara kerjanya mesinnya ini Iya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu kajian muslimah atas waktu dan Langsung nyambung. kehadirannya. Ini Semoga hari ini Nah, pian lihat itu Bu, yang edukasinya bermanfaat bagi kita semua.